Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saiful Anwar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Plus Hang Tua 2 Jonggol. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 525114477. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran dengan materi dasar hukum halal dan haram dengan metode PBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat masuk sehingga kita dapat mengikuti pelajaran agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Rizky. Coba pimpin doanya Rizky. Ready. Kita absen terlebih dahulu ya. Nanti angkatkan tangannya ketika dipanggil ya. Adena, Adli, Alindra, Akila Natania, Akila Risti, Arifa, Aira, Servin, Ibtihal Muzakir, Kanza, M. Rizky, Nadindra. Nadindra kemana? Nadindra sakit? Oh. Mari kita doakan untuk Nadindra diberi kesehatan kembali sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti kita semua ya. Barokatimir Quran Al-Fatihah. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi memaafkan. Coba Bapak ingin mengulang kembali pelajaran minggu kemarin. Coba Rizky, apa artinya memaafkan? Menerima apa yang sudah terjadi dan berusaha melupakan kejadian. Jadi memaafkan itu adalah menerima apa yang sudah terjadi dan berusaha melupakan kejadian tersebut. Nah, itu jadi artinya memaafkan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang dasar hukum halal dan haram. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami dasar-dasar hukum tentang halal dan haram. Kedua, siswa dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi hukum Islam dalam kehidupan. Yang ketiga, siswa dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat menganalisis dan memahami bagaimana menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Coba Bapak mau tanya terlebih dahulu. Coba Radit, apa yang kamu ketahui tentang halal?
Jadi makanan yang boleh kita konsumsi. Coba Ibti. Ibti. Kalau makanan haram itu apa menurut kamu, Ibti? Makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi, alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah mengetahui apa itu makanan halal, apa itu makanan haram, ya. Selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Coba semuanya boleh berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu untuk lebih semangat lagi belajarnya ya. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Janji fokus, janji paham, janji fokus, janji bisa. Saya fokus, saya bisa. Mari kita lihat materi tentang halal dan haram terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang halal dan haram dikonsumsi dalam Islam. Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau diizinkan. Makanan yang halal adalah makanan yang sesuai dengan hukum syariat Islam, sedangkan haram berarti terlarang atau dilarang. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, ini adalah video pembelajaran tentang makanan halal dan haram. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang halal dan haram, Bapak akan jelaskan. Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Nah, sedangkan haram menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Nah, itu adalah hukum halal dan haram menurut ajaran Islam. Ya. Dasar hukum utama dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran. Begitu juga dengan hukum halal dan haram sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya apa? Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di dalam Islam, tidak hanya di dalam Al-Quran saja. Ada dua dasar hukum lagi. Yang kedua adalah as-sunnah. Ya. Yang kedua as-sunnah atau hadis. Apa itu hadis? Jadi, hadis itu adalah sabda Rasulullah atau segala sesuatu yang diperbuat oleh Rasulullah atau segala sesuatu perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah itu disebut dengan hadis. Terus yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah pendapat atau hasil musyawarah dari para mujtahid atau para ulama. Kalau di Indonesia ada yang namanya MUI. Tahu MUI artinya apa? Majelis Ulama Indonesia. Adalah dasar hukum dalam menentukan hukum halal dan haram. Yang pertama ada Al-Quran. Yang kedua ada hadis atau sunnah. Yang ketiga ada ijtihad. Di sini ada 3 kriteria makanan halal dan haram. Yang pertama ada zat, yang kedua ada cara memperoleh, dan yang ketiga adalah cara mengolah. Apa maksudnya zat? Nah, zat itu berarti bahan-bahan yang kita makan itu harus halal. Ya. Kriteria yang kedua adalah cara memperolehnya. Jadi cara memperolehnya juga itu menentukan halal dan haram. Kalau kamu cara memperolehnya dengan cara mencuri, nah itu bisa membuat makanan halal menjadi haram karena cara memperolehnya.
Terus yang ketiga ada cara mengolahnya. Ya. Jadi makanan halal dan haram itu bisa ditentukan dengan cara mengolahnya. Contohnya seperti kalian jika memasak ayam. Ayam halal kan? Nah, jika kamu cara mengolahnya dicampur dengan arak, ya, itu menjadi haram. Dicampur dengan alkohol, berarti ayam itu menjadi haram, ya. Jadi ini adalah kriteria makanan halal dan haram. Yang pertama ada zatnya, ada cara memperolehnya, dan yang ketiga adalah cara mengolahnya. Kita lanjut untuk lebih paham ya tentang makanan halal dan haram. Kita akan melaksanakan game edukatif ya. Hewan yang pertama, beruang. Ya, coba tebak halal dan haram ya. Coba Bapak tanya ke Alindra. Coba Alindra, kalau beruang menurut kamu halal atau haram? Haram. Kita lihat jawaban Alindra benar atau salah ya. Oke, jawabannya adalah haram. Karena hewan predator darat yang memiliki taring sifatnya haram untuk dikonsumsi. Nah, jadi jawaban Alindra adalah benar. Tepuk tangan dulu untuk Alindra. Jadi beruang itu hewan predator yang memiliki taring. Jadi sifatnya haram untuk dikonsumsi. Bapak akan membagikan kelompok ya. Di sini sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi tugas kalian adalah menggunting makanan dan minuman yang ada di bawah ini. Ya, tentukan mana makanan halal dan mana makanan haram. Kita tentukan dulu waktunya ya. Mau berapa menit? 10 atau 15 menit? Oke, kita sepakati mengerjakan tugas kelompok selama 15 menit ya. Boleh dimulai dari sekarang. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ke depan ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama kita bahas adalah makanan halal dan haram. Di sini di makanan halal ada ayam goreng, ikan panggang, buah-buahan. Presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi itu adalah makanan halal dan haram yang sudah kalian temukan ya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa ya. Jadi makanan halal dan haram itu bisa ditentukan dari zat, terus cara memperoleh dan cara mengolahnya ya. Seperti daging sapi yang sudah busuk. Ya, seperti daging sapi yang sudah busuk. Ini termasuk makanan halal, tetapi karena dia sudah membusuk, dia menjadi haram. Terus ada bebek yang sudah mati. Nah, ini bebek itu termasuk makanan halal, tetapi dia sudah mati, jadi termasuk ke dalam bangkai. Dan bangkai itu termasuk makanan yang haram. Terus ada minuman. Ada minuman, di sini ada darah. Ya. Darah itu termasuk minuman yang haram untuk diminum ya. Materi halal dan haram sudah kita ketahui. Coba mari kita simpulkan bersama ya. Coba Zakir simpulkan materi hari ini. Kesimpulan pada
Allah sudah menetapkan hukum halal dan haram di dalam Al-Quran. Kita sebagai umatnya harus mematuhi hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, Rizky simpulkan materi yang kamu ketahui pada hari ini. Kesimpulan materi hari ini adalah Allah mengajarkan kita untuk makan makanan yang halal, jangan memakan makanan yang haram karena tidak sehat untuk hidup kita. Itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Jadi, hukum halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mana saja makanan yang halal, mana saja makanan yang haram. Ya. Jadi mana saja makanan yang boleh kita makan, mana saja makanan yang tidak boleh kita tidak makan. Nah, itu semuanya sudah ditentukan di dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ya. Jadi kita sudah mengetahui mana makanan halal, mana makanan haram ya. Makanan halal dan haram tadi sudah ada 3 kriterianya, yaitu dari zatnya, terus dari cara memperolehnya, dan yang ketiga adalah dari cara mengolahnya. Nah, itu adalah 3 kriteria makanan halal dan haram. Selanjutnya kita refleksikan materi hari ini ya. Apakah kalian sudah tahu dasar hukum halal dan haram? Apakah kalian sudah tahu makanan halal? Apakah kalian sudah tahu makanan haram itu apa? Sudah. Alhamdulillah, materi hari ini kita cukupkan sekian. Untuk materi minggu depan yaitu tentang khulafaur Rasulullah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.